Ayo ndang muncrat, aja kesuwen. Mantap sobat. Naik ya. Terus sampai hampir mengenai asbes sobat. Wah, mantap ya. Halo sobat, jumpa lagi di channel Andri Teknik. Nah, di video kali ini saya akan membuat video tentang cara mengatasi pompa air yang tidak bisa menghisap air sobat. Ya, ini pompa air dengan kendala atau dengan kerusakan, yaitu tidak bisa menghisap air. Nah, penyebabnya ada di mana sobat, dan cara mengatasinya bagaimana? Langsung saja simak videonya. Nah, penyebabnya ada di sini sobat. Kita lihat ya. Nah, ada di sini. Tuh, ada bekasnya sobat. Ini adalah bekas air ya. Ini bekas air yang dredes dari as ya. Nah, kenapa kok bisa dredes lewat sini? Itu dikarenakan silnya bocor. Tuh ya. Bisa dilihat. Ini silnya bocor. Jadi solusinya kita harus mengganti silnya sobat. Nah, dan cara menggantinya bagaimana? Nah, akan langsung saya bongkar sobat. Lihat bersama ya. Pertama-tama kita siapkan obeng dulu untuk mencongkel atau nyokit kipas ini sobat. Angel. Nah, kipasnya sudah mencolot ya. Dan langkah selanjutnya kita bongkar bagian keongannya sobat. Ini kita bongkar. Nah sobat, kita buka dengan kunci ukuran 10 ya. Buka dulu, puter ke arah kiri. Kita siapkan coket sobat. Nah, kita siapkan coket seperti ini ya. Coket ini dari bekas laker ya, yang saya luruskan. Kita turun nih sobat. Nah, setelah pompa airnya turun, kita buka bagian tutupnya dengan menggunakan palu ya. Palu tanpa gagang. Nah, kita balik. Jangan lupa kita goceki ya. Kita goceki pompa airnya. Berhubung nggak ada temannya, saya pakai kaki sobat. Nah, seperti ini ya. Goceki pakai kaki, lalu kita tutup. Nah, akhirnya terbuka juga ya. Kita lihat ya. Tuh, sudah terbuka. Dan langkah selanjutnya sobat, yaitu kita buka bagian impellernya ya. Kita lepas. Sini saya menggunakan tracker sobat. Ini untuk melepasnya saya menggunakan tracker. Nah, sudah terlepas sobat. Impellernya sudah terlepas. Nah, dan ternyata impellernya rusak sobat. Ini ya. Ini rusak ya, tapi nggak apa-apa lah, karena nanti di rumah pelanggan sumbernya dangkal, jadi ini tidak saya ganti ya. Dan saya cuma mengganti silnya sobat. Nah, ternyata penyebabnya ada di sini sobat. Tuh ya. Itu pirnya sudah tayangan ya. Nah, dia sudah lepas, jadi sil tidak tertekan. Nah, dan apabila silnya tidak tertekan, ya otomatis bocor ya sobat. Tidak ada yang menekan silnya, dia ngeslong. Coba akan saya lepas. Nah, saya siapkan alat seperti ini ya untuk melepasnya, untuk melepas kancingan. Nah, dan ternyata nyantol sobat, karena pirnya
nggak fungsi ya. Jadi alangkah baiknya kita lepas bagian keongannya. Kita lepas keongannya ya menggunakan kunci ukuran 10 mm. Oke. Nah, setelah itu kita tutup bagian sini ya. Nah, lepas kita lihat bagian silnya. Ya. Sangat-sangat mengandung pertayangan sobat ini loh. Rusak ya ini loh, patah, tugel lan liya-liyane. Tuh ya toh. Rusak. Dan solusinya kita harus mengganti bagian silnya ya. Jangan kita ganti pirnya saja ya, kita ganti semuanya ya. Bagian pir juga, silnya juga. Dan ini landep sobat, mengenai tangan saya sampai bergetian ya ini sobat, berdarah ya, terkena sil ini. Jadi harus hati-hati ya. Ini landep sobat. Nah, ini saya siapkan sil 1 gebok ya. Tuh. Tapi ini nanti saya pakai 1 saja ya. Nah, penyebabnya ternyata silnya sobat. Nah, sebelum kita pasang kita cek semuanya ya. Untuk keongannya ini kita cek ya. Kalau dia masih normal kita pakai lagi nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia sudah rusak, kita harus mengganti keongannya atau kita akal dengan cara lain ya. Jadi kita harus benar-benar tahu medannya sobat, sumurnya dalam atau dangkal ya. Jadi kita bisa menyesuaikan untuk keongannya atau impellernya, kita sesuaikan ya. Kita memakai yang baru atau yang lama ya. Nah ini sobat, ini untuk asnya juga bekas terkena air ya. Ini sangat kotor, sangat jembek ya. Ini kita bersihkan dulu sobat. Kita bersihkan menggunakan amplas ya. Caranya ini colokkan ke listrik, lalu kita taruh amplas di sini ya. Nanti bisa bersih sendiri ya. Ini kita amplas dulu ya supaya bersih. Dengan posisi pompa air berputar. Nah, seperti itu saja. Kita lihat apakah sudah kinclong. Nah, ternyata asnya sudah kinclong ya sobatnya. Nah ini wajib kita bersihkan sobat. Itu karena apabila asnya rusuh atau kotor atau banyak karat, meskipun kita pasang sil baru, nanti dia bisa bocor sobat. Jadi ini juga harus bersih ya. Dan untuk bearingnya ini kan kasar, ini juga akan saya ganti sobat. Saya ganti bearingnya. Kita lepas dulu bagian baut bodinya ya. Nah ini sobat, bekasnya kena air ya, itu kena air dari sil masuk ke as ya, dan menyebabkan bearingnya juga rusak. Tuh. Ini ada pelindungnya ya sebenarnya, tapi tetap masuk sobat. Ini asnya basah. Nah, ini kan saya ganti dulu sobat lakernya. Nah sudah terlepas sobat. Ini sudah terlepas ya. Kita siapkan bearingnya atau lakernya. Nah ini sobat, bearingnya dengan ukuran 6201 ini ya. Ini tadi salah ambil ini. Ukuran bearingnya 6201 ya. Kita pasang pada asnya. Kita tancapkan ya sobat. Slep.
Setelah itu kita tutuk. Semua ikut bekerja ya, tangan, kaki, mata, telinga, sembarang barang. Nah seperti ini sobat, cara memasangnya dengan alat seadanya ya. Nah sudah beres, kita lihat ya, sudah aman. Nah sobat, bearing sudah saya ganti ya, dan sekarang saya kembalikan seperti semula. Nah ini saya ncepkan ke sini ya, lalu kita tutup. Setelah itu kita pasang kembali bagian bodi pompa airnya ya. Hati-hati, pelan-pelan, yang penting berhasil. Nah setelah itu kita paskan bautnya dulu. Setelah bautnya pas, kita tutup kembali ya bagian bodinya. Nah setelah itu kita pasang bagian tutup belakangnya. Iya. Jangan lupa bautnya diberi caos ya sobat, supaya gak mudah karatan ya. Kita beri caos berwarna hijau, yaitu stand pad ya. Jadi minimal kita kasih 3 baut sobat. Nah kita pasang seperti ini, kita siseti Nah setelah siset, kita cek putarannya sobat. Wah, putarannya sudah lancar ya, dan juga sudah halus ya. Tuh. Nah, dan langkah selanjutnya, jangan lupa kita pasang bagian pelindung ya. Pelindung bearingnya ini harus kita pasang ya. Nah ini kita nancapkan ke sini, makslep. Nah, dan jangan lupa bagian sini kita gerenda supaya nanti penyetelannya lebih mudah sobat. Kita gerenda ya. Nah sudah saya gerenda sobat, dan tahap selanjutnya yaitu kita pasang bagian keongannya ya. Ini kita pasang, kita bersihkan dulu sobat. Nah alangkah baiknya ini kita ganti juga ya, bagian keramik sealnya kita ganti juga dengan yang baru sobat. Akan saya lepas dulu. Nah sudah beres sobat. Nah langkah selanjutnya ini akan saya bersihkan dulu sobat. Bagian ini kotor ya, ini nanti supaya lebih mudah untuk penyetelannya ya.
Nah, sudah aman sobat, sudah bersih. Lalu kita pasang pada pompa air, pada mesinnya ya. Kita pasang juga ketiga bautnya sobat. 1 2 3. Lalu kita siseti ya, nggak usah terlalu siset dulu sobat, yang penting dia nggak gerak ya. Nanti setelah kita seteli baru kita siseti. Nah seperti ini, dan kita pasang bagian sealnya ini ya. Kita paskan dulu seperti ini. Nah, lalu kita encepkan makslep. Dan kita tekan pakai obeng min ya bagian sealnya. Nah, lalu kita tutup sobat. Setelah itu kita pasang bagian kancingannya ya. Kita pasang seperti ini. Nah, kita paskan dulu sobat. Nah setelah seal terpasang sobat, langkah selanjutnya kita pasang bagian impellernya ya. Kita pasang. Nah, dan pastikan bagian sini mepet sobat ya. Bagian impeller juga, keongan bagian atas itu harus mepet, tapi jangan sampai menggesek ya. Mepet tapi tidak gesek. Nah setelah itu kita siseti sobat bagian keongannya. Iya. Dan ternyata sudah siset sobat. Nah lalu kita seteli bagian impellernya ya. Kita duduk sedikit, kita masukkan ke dalam. Nah setelah masuk kita beri lem G sobat, supaya tidak geser impellernya. Nah kita beri lem G sobat secukupnya saja ya, jangan banyak-banyak. Nah lalu langsung kita balik. Setelah kita beri lem G kita balik supaya tidak mengenai seal sobat. Nah dan kita cek putarannya ya, ternyata sangat seret. Nah, kalau dia putarannya seret, kita pukul bagian asnya, bagian sini ya. Nah, kita pukul lah, lalu kita putar. Pokoknya kita tutui sobat. Sekarang bagian keongan depannya. Nah supaya dia nggak seret ya, sampai dia lancar. Nah setelah lancar kita cek setelannya. Nah, harus mepet ya, nggak kelihatan kan. Kita senteri sobat supaya kelihatan. Tuh ya, bagian impeller dengan keongan belakang itu harus mepet. Tuh ya, kelihatan ya. Dan sekarang kita cek putarannya, harus lancar, tidak boleh seret. Tuh, aman kan? Aman, tentram dan terkendali sobat. Hehe. Nah akan saya cabut dulu. Nah tahap selanjutnya saya akan pasang bagian tutup ini ya. Kita cek dulu, kita pasang seperti ini untuk penyetelan ya, apakah dia sudah mepet atau belum. Kita senteri sobat. Nah dan ternyata itu kurang mepet sobat.
Sebentar. Nah, kita lihat ya. Tuh, bagian dalam, bagian depan ya, impeller dengan tutup itu kurang mepet sobat. Jadi ini akan saya gerinda bagian tutupnya ya, supaya dia bisa mepet. Nah, ini langkah penyetelan ya, yang paling penting sobat. Ini yang menentukan aliran yang dihasilkan oleh pompa air ini ya. Jadi kita harus benar-benar teliti pada saat penyetelan sobat. Ini akan saya gerinda bagian sini ya. Ini digerinda. Nah, nanti supaya dia lebih bisa mepet ke dalam ya, akan saya gerinda dulu sobat. Nah, penggerindaan sudah selesai sobat. Tuh ya, kita gerinda bagian pinggirnya. Nah, setelah itu kita pasang kembali ya. Kita cek lagi. Nah, ternyata sudah mepet sobat. Itu tandai dengan pada saat saya putar dan tutupnya saya tekan, itu seret ya. Nah, ini berarti sudah mepet sobat. Kita lihat bersama ya. Tuh, ya kan, sudah mepet banget. Nah, nanti kemungkinan alirannya akan kencang sobat. Nah, ini akan saya lepas lagi, lalu akan saya pasang, juga akan saya beri sealant supaya nggak bocor. Nah, sudah beres sobat. Kita pasang karetnya ya. Lalu kita kasih sealant atau lem silikon seperti ini ya. Ini bertujuan untuk mencegah kebocoran pada tutup pompa air ya. Iya. Ih. Nah, seperti ini sobat. Lalu kita pasang, dan kita pasang juga bautnya. Ini tahap terakhir ya, pemasangan baut. Nanti setelah selesai kita akan lakukan uji coba ya. Kita cek dan sudah aman sobat. Sekarang akan saya cek putarannya ya. Nih, apa emang? Oh, pedang. Dan akan saya cek putarannya sobat. Nah, halus ya, sangat halus.
sehalus pipi wanita cantik. Nah, akan saya lakukan uji coba sobat di tempat biasa ya. Nah, kipasnya akan saya pasang dulu. Oke. Nah, kita lakukan uji coba. Nah sobat, sekarang kita lakukan uji coba ya pada sumur bor ya, dengan permukaan air 4 meter. Karena musim penghujan ya, jadi permukaan airnya naik. Nah, akan saya colokkan ke listrik sobat. Kita lihat semburannya ya. Nah, kita lihat, kita tunggu sebentar. Yo, main nang muncrat, aja kesuwen. Mantap sobat. Naik ya, terus sampai hampir mengenai asbes sobat. Wah, mantap ya. Jos. Nah, seperti itu tadi sobat caranya ya. Cara penyetelannya seperti itu tadi. Kita harus benar-benar teliti, juga hasilnya harus benar-benar presisi sobat, supaya alirannya maksimal ya. Ini sudah lumayan maksimal, meskipun kalau menurut saya kurang gereng ya. Itu dikarenakan impellernya tidak baru ya, tadi agak rusak, tapi ini sudah lumayan kencang sobat. Nanti jamin pemiliknya akan suka ya dengan alirannya ya. Pasti dia akan membandingkan dengan sebelum diservis dan sesudah diservis ya. Hasilnya mantap. Akan saya cabut dulu sobat. Coba akan saya naikkan dan juga akan saya colokkan ke listrik sobat. Sampai menembus awan kinton. Awannya keras sakti ya. Tepak tenang sobat. Nah, langsung saja ke sana ya. Nah sobat, bagaimana videonya? Nah, sekian dulu sobat video dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di like videonya atau bagikan ke teman-teman kalian jika ini berguna. Dan jangan lupa ditunggu video selanjutnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke? Salam Andri Teknik Matur. Mantap. Jos gandos kotos-kotos. Nah, di sini saya ditemani oleh Mas Petekol. Dia lagi menggulung-gulung itu ya. Kawat sudah bagus-bagus di situ kok malah dibulut-bulutkan di sini. Sulai Mas Petekol ini. Dan jangan lupa minum secangkir kopi. Diseruput Mas ya, diseruput Mas ya kopinya Mas ya.